Baik, sudah siap Ki Faranda. Oke Bang, siap Bang, silakan. Saya balik ke Ya, sip ya, thanks. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Coach kita Prof. Subandria, Bapak Ibu dari berbagai kementerian dan lembaga, analis kebijakan, analis perencanaan, dan berbagai unsur yang masuk pada room ini. Pada siang ini kita akan mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Waidatong Bien Rahayu. Pada hari ini kita akan membedah policy brief yang sudah menjadi jadwal rutin dan kemudian di dua pertemuan terakhir karena libur kita tertunda. Pak Lukman dari PDTT sudah siap dan sebelum kita mulai pengantar dari kita Prof. Subandria kami persilahkan. Terima kasih Pak Tri. Tes suara bisa didengar dengan baik ya Pak ya? Lancar Ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali melalui Zoom untuk pembelajaran bersama tentang penulisan policy brief yang sudah dimulai sejak 2024 di awal Oktober. Nah, pada hari ini yang akan presentasi untuk melakukan bedah policy brief yaitu Bapak siapa namanya tadi? Pak Lukman. Ya. Sebelum ke Pak Lukman, kami sangat apresiasi kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita akan belajar bersama, kita berbagi dan sharing keilmuan melalui karya tulis ilmiah yang disebut penulisan policy brief. Bagi Bapak Ibu yang hari ini baru hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah mempersiapkan diri untuk presentasi, nanti akan kita bedah sama-sama. Baiklah Pak Tri, saya kembalikan ke Pak Tri untuk memulai pemaparan dari Pak Lukman. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ya sudah memberikan pengantar. Bapak Ibu yang ada di room ini, nanti setelah Pak Lukman menyampaikan paparan tentang policy briefnya, Bapak Ibu dari berbagai kementerian yang hadir di sini ada BPSDM, kemudian ada Litbang, kemudian ada BSPGI, ataupun yang lain bisa memberikan masukan tulisannya Pak Lukman. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Pak Lukman bisa share screen materinya dan dibacakan. Silakan Pak Lukman. Sama ini kami sampaikan hubungan dengan program mempunyai kreatif ini bersama Pak Lukman masih mute. Izin Pak Lukman masih mute. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, lancar. Ya, bagus. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan policy brief yang coba saya susun. Sebelumnya saya mungkin sedikit mohon maaf kepada teman-teman di WA group ini, WA group pembelajaran analis kebijakan ini. Mungkin awalnya saya sangat antusias mengikuti fast track Pak Haris Fauzan, tapi selanjutnya nggak terlalu mengikuti forum bedah policy brief ini karena ada sedikit isu kesehatan. Jadi saya fokusnya terpecah-pecah, tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik dan
intensitas ke rumah sakit juga semakin berkurang. Dan saya berharap teman-teman di sini, juga semakin sehat selalu dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Amin, Oke, amin. amin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba mempresentasikan policy brief saya. Ini caranya share screen. Terus bisa dibantu Pak Tri barangkali oh itu sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Siap. Oke, jadi sedikit bercerita terkait policy brief saya ini. Policy brief saya ini sebenarnya adalah bagian dari kegiatan yang sedang saya ikuti saat ini, yaitu pelatihan ASEAN Climate Leadership Program yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman melalui lembaga GIZ Jerman dan di ASEAN Sekretariat dengan fokus di CSA ya, Climate Smart Agriculture untuk mitigasi iklim. Jadi pesertanya adalah seluruh negara ASEAN, 10 negara ASEAN, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu pesertanya. Dan di dalam pelatihan ini kami didorong untuk membuat semacam personal change project, jadi proyek perubahan, dan sesuai dengan tema pelatihan batch 3 kali ini, dan saya memilih project terkait agroforestry pohon nyamplung. Dan untuk itu, karena ini adalah pelatihan tersebut ada pelatihan leadership program, jadi kita bagaimana didorong bisa mendrive policy atau kebijakan yang coba kita gagas ke stakeholder terkait, yaitu Bapak Ibu pimpinan di institusi kita bekerja maupun dari pihak-pihak terkait lainnya di luar institusi kita. Oke, baik. Adapun policy brief saya kali ini berjudul yaitu mencetak kawasan perdesaan yang berdaya saing melalui sinergi dan kolaborasi multi pihak, agroforestry pohon nyamplung, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan 12 rencana aksi desa. Dengan abstrak sebagai berikut, yaitu nyamplung atau dalam bahasa Latin, kalau film Inofilm, adalah tanaman hutan multiguna asli Indonesia yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan, khususnya di kawasan pedesaan. Selain mampu tumbuh di lahan kritis dan pesisir, nyamplung menghasilkan minyak nabati atau tamanu oil yang dapat dimanfaatkan sebagai bioenergi, biofarmasi, serta kosmetik alami. Dari sisi lingkungan, nyamplung berperan penting dalam dekarbonisasi, penyerapan air tanah, konservasi lahan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, pemanfaatan nyamplung belum maksimal karena masih minimnya integrasi dalam kebijakan perdesaan dan rendahnya kesadaran serta kapasitas masyarakat terhadap manfaat pohon ini. Padahal, agroforestry nyamplung dapat mendukung agenda strategis seperti desa mandiri energi, desa tangguh iklim, dan desa lestari lainnya. Policy brief ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, kemitraan multi pihak, serta eksplorasi peluang investasi hijau dan perdagangan karbon berbasis nyamplung. Dengan dukungan kolaboratif, nyamplung berpotensi menjadi solusi berbasis alam atau nature-based solution yang berdaya guna untuk menjawab tantangan pembangunan dan krisis iklim di pedesaan Indonesia. Dan kata kuncinya untuk policy brief saya ini adalah nyamplung, agroforestry, perdagangan karbon, dan solusi berbasis alam. Oke, lanjut ke pendahuluan. Isu perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap pertanian dan sumber daya alam menjadikan desa sangat rentan terhadap dampak lingkungan seperti kekeringan, banjir, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim di kawasan perdesaan. Salah satu pendekatan yang potensial, namun belum banyak dikenal adalah agroforestry nyamplung, atau dalam bahasa Latin disebut Calophyllum inofilum. Nyamplung adalah tanaman hutan yang tidak hanya mampu tumbuh di lahan marginal, kritis, tetapi juga menghasilkan minyak nabati non-fosil yang dapat digunakan sebagai bioenergi dan biofarmasi. Pohon ini juga berfungsi sebagai penyerap karbon, penghasil oksigen, penahan erosi, serta penguat cadangan air tanah.
Sayangnya, meskipun potensinya besar, pemanfaatan nyamplung masih terbatas akibat kurangnya kebijakan pendukung, keterbatasan informasi, dan minimnya integrasi dalam program pembangunan desa. Padahal agroforestry nyamplung dapat mendukung target nasional seperti pencapaian NDC, National Determined National Determined C-nya saya kurang lupa, transisi energi hingga pelaksanaan 12 rencana aksi prioritas Kementerian Desa, termasuk Desa Swasembada Energi, Pangan, dan Desa Berketahanan Iklim. Policy brief ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai potensi strategis pohon nyamplung dalam mendukung ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan di kawasan pedesaan. Dokumen ini, policy brief ini menyajikan identifikasi permasalahan, analisis tantangan, serta rekomendasi kebijakan untuk mendorong integrasi agroforestry nyamplung ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah. Izin Pak Tri, saya sampai berapa menit ya? Silakan Pak, sampai nanti di 30 nggih. Kan cukup untuk Oke, baik. membaca. Dibaca aja dulu Oke, Pak siap. semuanya. Ya, kami mencermati. Oke, siap. Baik, Bu Prof. Deskripsi masalah. Meskipun pohon nyamplung atau Calophyllum inophyllum memiliki potensi besar sebagai tanaman multiguna, penghasil energi nabati, konservasi tanah dan air, serta penyerap karbon, namun hingga saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas, khususnya dalam kebijakan pembangunan kawasan pedesaan di Indonesia. Pengetahuan mengenai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial dari pohon nyamplung belum tersebar luas, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun masyarakat desa. Di sisi lain, perubahan iklim terus memberikan tekanan besar terhadap wilayah pedesaan, seperti meningkatnya frekuensi kekeringan, degradasi lahan, dan krisis energi yang menghambat produktivitas dan ketahanan masyarakat desa. Program ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions, NBS, yang dapat diimplementasikan secara lokal, rendah biaya, dan memberikan manfaat jangka panjang. Namun sayangnya belum terdapat kebijakan secara eksplisit mendorong integrasi pohon nyamplung dalam praktek agroforestry dan perencanaan pembangunan kawasan pedesaan. Ketiadaan kerangka regulasi dan minimnya dukungan teknis menjadikan peluang pemanfaatan nyamplung sebagai solusi iklim belum tereksplorasi secara optimal. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan nyamplung sebagai bagian dari strategi nasional dalam pembangunan rendah karbon dan ketahanan desa. Selanjutnya, pohon nyamplung atau Calophyllum inophyllum adalah spesies asli kawasan Asia Pasifik yang memiliki nilai ekologi. Secara ekologis, nyamplung mampu tumbuh di lahan marginal seperti daerah pesisir, lahan kering, hingga lahan bekas tambang. Dalamnya mampu mencegah erosi dan meningkatkan cadangan air tanah, menjadikan cocok untuk konservasi tanah dan air di daerah rentan bencana. Kemudian, secara ekonomi, biji nyamplung menghasilkan minyak nabati yang dikenal sebagai tamanu oil. Minyak ini telah dimanfaatkan sebagai bahan bioenergi atau biofuel, kosmetik, dan obat herbal. Selain itu, hasil samping berupa bungkil berpotensi menjadi pakan ternak ruminansia dengan kandungan protein kasar mencapai 20% dan lemak kasar sebesar 15,3%. Fakultas Peternakan UGM 2025. Ini menunjukkan adanya peluang pengembangan rantai nilai berbasis nyamplung yang berkelanjutan. Dari sisi mitigasi perubahan iklim, pohon nyamplung berfungsi sebagai pohon dekarbonisasi karena kemampuannya menyerap emisi karbon tinggi. Menurut penelitian BRIN, sistem agroforestry berbasis nyamplung dapat mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan, sekaligus meningkatkan produktivitas lahan yang tidak produktif. Lebih jauh lagi, program agroforestry nyamplung dapat berkontribusi terhadap implementasi aksi desa 2025 yang dicanangkan oleh Kementerian Desa seperti Desa Swasembada Energi, Desa Swasembada Air, Desa Tangguh Iklim, serta mendukung transisi
energi dari fosil ke energi terbarukan berbasis alam. Kurangnya pemanfaatan nyamplung sebagai bagian dari solusi perubahan iklim disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan diseminasi informasi, keterbatasan kebijakan yang mendukung, serta belum optimalnya peran kelembagaan desa seperti BUM Desa dan BUMDes bersama. Kesenjangan ini menyebabkan potensi nyamplung dalam mendukung swasembada energi dan pemulihan ekosistem perdesaan belum tergarap maksimal. Kemudian rekomendasi kebijakan, pengembangan agroforestry nyamplung di kawasan pedesaan adalah langkah strategis untuk mendukung ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dengan intervensi yang tepat, partisipasi BUMDes, serta dukungan teknologi dan pasar, pohon nyamplung dapat menjadi kekuatan baru dalam menciptakan desa yang tangguh, mandiri energi, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan masyarakat desa perlu bersama-sama menjadikan nyamplung sebagai bagian dari solusi berbasis alam dalam agenda transformasi desa. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan. 1. Integrasi agroforestry nyamplung dalam perencanaan kawasan perdesaan, memasukkan pengembangan nyamplung ke dalam RPJMDes, RKPdes, dan RPKP. 2. Penerbitan kebijakan teknis dan insentif, menyusun regulasi pendukung penanaman nyamplung, insentif petani, dan skema pembiayaan. 3. Penguatan peran BUM Desa dan BUM Desa bersama. Mendorong BUMDes menjadi pelaku utama bisnis bioenergi, biofarmasi, dan jasa lingkungan berbasis nyamplung. Keempat, meningkatkan penelitian Litbang, meningkatkan penelitian dan kajian dan kapasitas teknologi. Mendorong kolaborasi universitas dan BRIN dalam riset aplikatif dan teknologi pengolahan produk turunan nyamplung. 5. Kemitraan multipihak dan pembangunan akses pasar, membuka peluang carbon trading, pasar bioenergi, dan kemitraan sektor swasta lokal. 6. Sosialisasi dan pendidikan publik, menyelenggarakan kampanye, pelatihan, serta dan webinar nasional untuk meningkatkan kesadaran pemanfaatan pohon nyamplung. Kemudian referensi, ya mohon maaf Ibu Coach, Ibu Profesor Subandria, referensi ini saya belum sempat memasukkan beberapa artikel atau dari jurnal internasional yang ada 1-2, tapi saya belum sempat masukkan tadi, ada di file yang sebelumnya. Jadi mungkin secara garis besar demikian presentasi policy brief saya. Mohon saran, kritik, dan masukan dari Bu Prof dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak Lukman. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Lukman atas policy brief-nya yang sudah dibacakan. Izin Prof Subandria untuk pembedahan. Oke. Terima kasih Pak Lukman. Alhamdulillah, semoga terus sehat ya Pak ya. Alhamdulillah ini sudah bisa presentasikan artikelnya yang luar biasa dan semoga berdampak. Bapak Ibu, ini policy brief ini untuk ibaratnya untuk orang dewasa ya, untuk ASN dari Sabang sampai Merauke, juga untuk P3K, CPNS, atau bahkan honorer. Nah, tentu konsumsinya, menunya berbeda dengan policy brief untuk mahasiswa maupun pelajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan analis kebijakan atau analis lainnya atau fungsional lainnya, nah metodologinya atau kebaruan keilmuannya ini tentunya akan bisa diadop. Baiklah, kami akan melihat judul. Mohon izin Pak Lukman, judulnya berapa karakter itu? Mohon dibantu Pak Tri. 23 judulnya kayaknya 23, ya. Judulnya ini sebenarnya menarik. Jadi masukan saya mohon nanti diringkas lagi maksimal 12 ya Pak. Iya, siap Bu. Oke. Nah, nanti substansinya akan
selanjutnya Bapak Ibu juga kita berikan kesempatan satu persatu. Namun saya akan menyisir sesuai sistematika secara general penulisan policy brief. Oke, untuk abstraknya berapa karakter termasuk keyword? Abstrak. Di blok Saya aja, Pak. hitung dulu. Di blok aja, Bu. Ya. Ya, tarik aja. Itu 150. 150, oke. Nah, saya tidak bicara substansi dulu ya. General sistematika penulisan policy brief dulu. Untuk pendahuluan berapa karakter? pendahuluan Di blok aja, Pak. ini berapa ya? 187. 187. Oke, masih banyak gitu ya. Space-nya masih banyak. Untuk permasalahan atau latar Deskripsi belakang, masalah. Deskripsi masalah. masalah, Deskripsi masalah. totally karakternya aja dulu, Pak. Ya. Ini ada berapa? Lihatnya 410. 400. 410. Maksimal berapa, Pak Tri? 400. Maksimal pada penulisan policy brief di deskripsi masyarakat, deskripsi masalah 400, Masa? mohon maaf. 400, Pak Lukman. Ya. 400 ya, oke, siap. Oke. Nanti kalau lebih dikurangi. Untuk rekomendasi berapa? Rekomendasi, sebentar saya blok. Ini 184. 184. Oke, masih ini. Hanya untuk referensinya belum ya, Pak ya? Iya, sebenarnya belum nih, Ya, Bu, referensinya. Jangan lupa untuk referensinya itu cukup 3, namun sudah given untuk jurnal internasional bereputasi terindeks yang ditunjuk yaitu adalah Scopus. Nah, mohon nanti dipenuhi. Nah, Siap, Bu. saya belum menengok ini. Untuk pendahuluan tadi saya mendengarkan belum rujukan-rujukannya itu ada di mana tadi? Di akhir ya. Mohon nanti di pendahuluan karena pendahuluan ini menggambarkan keseluruhan isi dokumen dari judul sampai reference gitu kira-kira. Nah, mohon nanti untuk kutipan atau rujukan mengacunya kemana itu mohon dituliskan di situ. Terus di sini ya tadi terstate itu saya menangkap kalimat diharapkan ada riset aplikatif ya Pak ya. Di rekomendasi ya Bu? Ya. Ya maksudnya. Iya, nomor poin 4 ini. Ya. BRIN dalam riset. Ya, maksudnya riset aplikatif nanti yang seperti apa? Kalau kami mengharapkan Pak, karena ini punya nilai jual yang tinggi dan terintegrasi ya, ada beberapa KL bisa berintegrasi, kemudian unit-unit terkait juga banyak yang bisa di ini. Nah, tentu akan bisa menjadi nilai tambah untuk perekonomian bangsa dan negara Indonesia tentunya. Nah, saya tidak tahu apakah yang dimaksud riset aplikatif itu, apakah itu riset advance. Nah, kalau itu riset advance tentunya ini akan menambah kebaruan-kebaruan yang lahir dari anak bangsa tentunya. Karena dari tulisan Bapak ini juga diharapkan akan menjadi potensi untuk menghasilkan devisa dengan adanya pohon nyamplung ini. Baiklah, itu dari saya. Mohon izin karena saya mau masuk ruang rapat, nanti dilanjutkan oleh Bang Randa, dan selanjutnya Pak Tri
mohon bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon izin dulu, saya lab dulu ya. Nanti setelah rapat saya balik lagi. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Oke. Terima kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi Bang Lukman masukannya dari Prof. Subandria. Salah satunya di judul memang karakternya tadi saya hitung ada 23, maksimal 12. 12. Ya, 12 karakter. Mungkin kalau saya usul ya Bang, usul saya bukan nanti harus jadi. Karena Iya. kemarin saya menulis itu, Matoa sebagai ekologi keagamaan itu saya ada kendala di sana di akar. Mungkin kalau di Nyamplung saya belum tahu ininya, mungkin Nyamplung potensi ekologi dalam membangun devisa negara mungkin bagus Pak. Bang Lukman. Oke, itu tanggapan dari saya. Baik, Oke. ini usulan saja. Baik Bapak Ibu yang ada di ruang ini, Bang Siap, Randa, siap. Terima kasih. ada Bu Fadlun, ada Pak Isworo. Silahkan Pak Isworo, ini adalah WSDM dari Jawa Tengah, ada Rosid, kemudian teman-teman dari Litbang juga ada. Silakan untuk memberikan pendapat dari apa yang sudah ditulis Bang Lukman. Kami persilakan. Ya. Dari saya dulu boleh? Boleh, silakan. Oke, Bang Lukman, terima kasih presentasinya luar biasa ya. Saya kenal beliau Halo, ini Bang Randa. sudah lama, tapi untuk beberapa bulan kemarin belum sempat ketemu lagi secara fisik ya. Ini ketemu via Zoom ya. Izin Bang untuk sedikit memberikan masukan kepada policy briefnya Bang Lukman. Benar kata Bu Subandria tadi dan Bang Tri tadi bahwa judul policy brief itu maksimal 12 karakter. Dan perlu diketahui kalau mengikuti template yang direkomendasikan atau diusulkan oleh LAN, komponen untuk judul itu pertama harus menarik, Bang. Kemudian memunculkan minat dan singkat. Jadi kalau misalnya kita bahasanya terlalu panjang, kata-katanya terlalu panjang, maksimal 12 karakter itu. Kalau bisa disingkat lagi menjadi 10 supaya akan menarik ya. Dan memunculkan minat orang untuk membaca ya, penasaran orang membacanya gitu ya. Sehingga beda dengan judul yang kalau kita buat KTI, karya tulis ilmiah. Ini policy brief masuk KTI ya, tapi policy brief punya karakter. Gitu. Nah, salah satunya di judul. Kalau dia singkat, menarik, bahasanya menarik, kemudian membuat orang penasaran, itu yang sangat direkomendasikan oleh LAN. Ini izin Bang, untuk tulisan policy brief ini rencananya mau ditujukan ke siapa, atau ada ikut lomba, atau ada ikut jurnal seperti itu Bang? Boleh dibantu informasikan dulu Bang sebelum kita lanjut ke abstrak. Oke, baik. Terima kasih Bang Randa atas masukannya. Jadi memang judul ini karena saya terus terang bingung ya, karena gimana menyingkatnya. Saya mau temanya itu kelihatan dulu gitu. Jadi biar kelihatan ini apa dari judul itu harapannya ini yang ingin dicapai target kebijakannya. Jadi makanya saya coba karena saya jujur bingung sendiri menyingkatnya bagaimana gitu kan. Iya. Oke, baik. Yang kedua, jadi ini policy brief ini memang seperti yang saya sebutkan tadi bagian dari personal change project saya untuk saya dorong drive ke pimpinan ke eselon 2, eselon 1 untuk menjadi dapat diimplementasikan ke dalam dapat diimplementasikan di desa-desa maupun kawasan pedesaan. Entah dimulai melalui piloting penanam agroforestry Pohon Nyamplung. Kan agroforestry ini berarti kan menggabungkan tanaman hutan
dengan misalnya palawija ya, tanaman misalnya kacang tanah atau jagung atau apa gitu kan. Jadi di mana hasil-hasil riset juga menunjukkan jika hanya kacang tanah saja tanpa ada tegakan atau pohon hutan gitu, tanah itu kan sifatnya monokultur, jadinya tidak ada sumber pengikat karbon yang bisa menyuburkan tanah itu sendiri, sehingga itulah yang terjadi di misalnya contohnya di Gunung Kidul, di mana mereka ada salah satu tempat desa di situ di mana mereka coba tanam kacang tanah, tidak pernah berhasil. Tetapi setelah di metode agroforestry nyamplung, ada pohon nyamplung, ditanam pohon nyamplungnya, dan terus dalam lahan 1 hektar, terus ditanam juga di sela-selanya itu kacang tanahnya ternyata bisa berhasil tumbuh dengan baik, dan petaninya sendiri kaget karena selama ini tidak pernah berhasil gitu. Padahal pohon nyamplungnya sendiri masih belum cukup 1 tahun usianya. Jadi dia memang kemampuan menyerap karbon, menyerap air, jadi cadangan air itu sangat baik untuk mendukung tanaman palawija atau semusim ya namanya. Ya Oke, mungkin seperti itu. Harapannya sampai siap, tahap implementasi di lapangan. siap Bang. Artinya ini kan bukan untuk lomba atau mengikuti penulisan jurnal di Oh, bukan, kementerian gitu ya. bukan, Ini hanya untuk bukan. atasan eselon 2 gitu ya. Iya dan Baik, satu. ya, nggak masalah sebenarnya Bang, karena ini internal dan ini dipakai sebagai rujukan atau referensi pimpinan dalam mengambil kebijakan. Betul. Jadi template ini sah-sah saja kalau misalnya memang Abang mau mempertahankan di judul ini. Tapi Mhm. kalau mau mengikuti, ini kan nanti akan kita publikasikan ya. Kalau misalnya Mhm. memang ini dipublikasikan, sebaiknya memang harus dipersingkat seperti itu. Ya, Kecuali siap. ini untuk internal. Dan tadi yang Abang sampaikan, harapannya, tujuannya tergambar di dalam judul. Sebaiknya Iya. tujuan tentang mendukung pembangunan berkelanjutan, 12 rencana aksi desa, itu bisa dimunculkan di abstrak seperti itu Bang, bukan di dalam Ya, ya, judul, ya. sehingga tidak Oke. tidak mengganggu makna dari judul itu sendiri. Karena kalau Oke, siap. diambil komposisi abstrak dia letakkan di judul, nah ini nanti ada redundant, berulang-ulang ngomongin itu Mhm. terus gitu ya. Nah, sedangkan tujuan Iya, judul iya, itu iya. ingin sebagai apa ya, pintu masuk gitu, pintu masuk. Ya, Nah, betul. itu ini terkait dengan judul ya. Yang kedua, kita ke bawahnya lagi ada nama Muhammad Lukman Tamrin. Itu datanya belum ada, apakah analis kebijakan ahli pertama, ahli muda, ahli media, kemudian Oh, iya. Kementerian PDTT misalnya seperti itu kan, dijelasin Oh, dulu biografi kita secara singkat itu, siapa sih oke, diri oke. kita seperti itu. Boleh ditambahkan Oke, ya siap. jabatan sama instansi. Stop sampai di situ juga nggak masalah gitu Pak. Oke, siap. Kemudian Saya catat. di sini ada abstrak. Abstrak itu bahasa KTI Bang, karya tulis ilmiah. Kalau di template policy brief bukan abstrak namanya, tapi executive summary atau apa sih executive summary itu? Ringkasan eksekutif gitu ya. Ringkasan Nah, ya, kalau ringkasan. ya executive summary kalau bahasa Inggrisnya kan. Nah, Ya, kalau ya. mau dibuat bahasa Indonesia ringkasan eksekutif itu. Nah, bahasanya bukan abstrak, Bang, Mhm. tapi ringkasan eksekutif. Oke, Tadi ada ringkasan berapa eksekutif. kata di dalam abstrak atau ringkasan eksekutif? Saya lupa tadi mencatatnya. 150 kalau nggak salah Bang. 150 ya. Pas ya, Ya, Iya. 150 ya. Enggak yang punya 152 Bang. Pak ya. Kalau dia 150 itu kan minimal ya. Ah, coba lihat lagi, 150 pas ya. Nah, 150 pas itu minimal, Bang Lukman. Jadi abstrak Oke. itu bisa sampai 200 Bang. Nah, di dalamnya itu memunculkan permasalahan, kemudian Mhm. memunculkan juga
apa namanya, rekomendasi seperti itu. Nah, kita baca di sini permasalahannya ada nggak? Coba Abang kasih warna di highlight, dikasih warna kuning gitu, Bang. Permasalahannya, Bang. Permasalahannya Ya, di eh, baris keberapa Abang nulis permasalahan di abstrak ini? namun ini dia. Namun pemanfaatan nyamplung belum maksimal karena minimnya Oke. Nah, itu ini. lihat warna kuning, Bang. Berarti di atasnya Sebentar. itu pendahuluan ya. Pendahuluan. Itu diwarnain Warna kuning. kuning. Kita bedah ya supaya nanti Eh, tergambar abstrak itu 200 kata atau 150 sampai 200 kata itu bisa tergambar. Oke, itu permasalahan. Berarti yang di atasnya itu adalah latar belakang ya. Apa itu mhm. nyamplung, apa itu bagaimana dia bertumbuh dan segala macam ya. Oke. Iya, Rekomendasinya di mana, Bang? ini polisi brief ini merekomendasikan Oke. Ya. ini dia Oke, sip. rekomendasi Warnanya merah, Bang. Warnanya merah. Atau warna hijau, hijau aja, hijau. hijau ya. Oke ya. Nah, Ya. ada ya. Nah, ini sebenarnya udah cukup kalau misalnya memang mau apa sudah mentok tidak bisa lagi ditambah ya. Itu minimal 150 tadi Hmm. udah tercapai, Bang. Jadi udah nggak masalah Mhm. di abstrak. Cuman ganti saja namanya bukan abstrak tapi executive Ringkasan ya, summary atau ringkasan ringkasan ya. eksekutif. Nah, boleh langsung diedit, Bang. Siap. Ini caps lock-nya, Bang, salah, Bang. Oke, ringkasan Ringkasan eksekutif. Eksekutif. Ya, oke ya. Kita ke bawah lagi di keyword. Keyword itu ada itu kunci. 1, 2, 3, 4 ya. Ya minimal Hmm. 3 ya. Nah, sekarang kita lihat keyword itu sudah mewakili belum untuk secara keseluruhan baik itu di Ya, abstrak maupun di judul gitu. Nyamplung, oke. Agroforestry, oke. istri. Perdagangan karbon, oke. Solusi berbasis alam, oke. Udah cukup nih sebenarnya. Kira-kira Abang mau nambah lagi nggak? Hmm, apa Keyword ya? ini Sebenarnya fungsinya untuk ketika kita publish ini di jurnal atau iya, kita publish ini di apa ya, eh, dunia karya tulis gitu ya. Orang ketika iya. mencari kata kunci nyamplung langsung muncul punya Abang gitu. Nah, jadi Hmm. minimal 3, Bang. 3 kata kunci. Tapi jangan terlalu Oh, banyak juga ya. Oke. kalau efektifnya berapa tuh, Bang Randa? Biar efektif gitu. 5, 7, 3 sampai 5 kayaknya. tiga 3 sampai lima sampai ini 5. baru 4 ya. Iya, oke. Oke, kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini saya justru saya terpatri ya dengan kolom kosong di samping itu. Ngapain itu kolom kosong itu? Jadi ini tadi saya cepet-cepet sebenarnya dalam bentuk PDF saya punya udah jadi. Jadi saya Mm-mm. edit ke apa pakai I Love Word. PDF ke Word gitu. Jadi mungkin agak Oke. berantakan itunya pas Iya, ke iya, iya, ini iya. mau cepat-cepat. Coba kirim Saya yang dalam bentuk ini apa PDF-nya, Bang. Coba saya mau lihat PD hasilnya gimana ya. oke PDF-nya bentar. Ya, Caranya siap, Bang. saya share di mana ya? Saya share di mana ya? Ini Di hapus chat apa ya? tutup dulu, share screen-nya dihapus dulu, ditutup dulu. Oh, Nanti Abang seharusnya buka tutup. PDF-nya, Oh, oke. Abang buka PDF-nya baru share Sebentar. screen lagi. Izin Sebentar. Pak Tri dan teman-teman agak ini apa panjang ya. Siap, Oke. Bang Randa. Karena biasanya Eh, ada yang terlewat memang Prof. Subandria. Hari ini luar biasa Bang Randa detail nih. Siap, siap, Mungkin siap. ini usulan di dia. keyword itu apa ya? Di ABC-nya itu loh. Apa namanya? Hmm, Apa Bang? Alpha Style? Ya ya, mau ngomong itu kok. Ya, ABC. Alpha Apa Style ya. stylenya Oke, ya? oke. Siap, Ya, siap, siap. ini oke oke. ini pendahuluannya. Oke. Siap. Agak kecilin Bang, nggak apa-apa. Saya bisa lihat agak besar ini. Kecilin. Itu yang di Tunggu, minus. tunggu, tunggu. Zoom minus. Sebelah Tunggu, tunggu. tangan, Cara. sebelah tangan. Sebelah tangan kayak gini. High five. Nah, oke. Sudah? Oke, oke. Siap. Oke, nah ini kan
Mana itu katanya abang tadi ada yang terpotong, ada gambar ya, ada gambar ya? Nggak ada gambar. Oh nggak ada gambar. Oh jadi Lagi zoom. oke oke. Bentar. Jadi ini ya Ya, baru sebentar. tampilan aslinya ketika Aha, bang menggunakan dalam bentuk PDF sudah ya. Ini iya. berapa halaman bang? Satu, 3 halaman. dua, 3 halaman ya. Nah tiga. minimal Tiga. 4 halaman bang. Oh, Ini minimal empat policy halaman. brief itu minimal 4 halaman. Iya. Nah, Oke, jadi minimal 4 halaman. dan ada gambar-gambar. Orang Oh, iya, orang iya. yang tadinya nggak tahu ya, nyamplung itu apa? Oh ini loh buahnya. Saya aja searching tadi, searching dulu. Itu apa Sama, sih? sama Bang Randa. Karena kemarin Ya, waktu di Kemenak itu kan ada program ekologi Matwa itu saya nyari Matwa juga. Hari ini Bang Lukman bawa nyamplung saya. Tadi ngomong Iya, sama iya. iya, teman ini apa nyamplung? Saya cari benar, benar, dulu. benar. Gege, Jadi silakan silakan. apa namanya perlu dikasih gambar-gambar, Bang, Oh, ya, supaya siap, siap. visualisasinya menjadi menarik. Oh, ya. Jadi nggak apa-apa ya pakai gambar-gambar polisi Nggak brief apa-apa, itu justru ya? justru kalau kalau LAN dia maunya policy brief yang dikumpul itu sudah ada gambar-gambar dan juga desain di kiri kanannya. Orang sering membuat policy brief yang dikumpulkan ke LAN itu Hmm. sudah ada ininya apa namanya pakai Canva gitu, Bang. Oh, Bisa ya, di ya, oke, oke. sudah Jadi, ada warnanya. iya, jadi menarik ya tampilannya, Jadi eye-catching menarik. gitu ya. Iya, iya, siap. Oke. Oke. Eh, coba ke atas, Bang. Coba ke atas, saya Ke penasaran di atasnya apa? Oh, dia tuh. Di atas. Oh, ini. Ya. Nih, lanjut ke deskripsi masalah. Enggak, Bang, ke atas judul, Bang. Saya mau lihat judulnya tadi. Oh, judul. Sorry, sorry. Mm-mm. Ini Ke judulnya tadi. atas, ke atas. Ya, oke. Oh, ini ya, Oh, dua sorry. halaman, dua Ini baris. belum. Oh, ini belum ya? Ini Yang judulnya yang judul. saya edit ini. Makanya saya edit tadi cepat. Oke, ini yang judul terakhir ya? Ini bukan. Yang tadi, yang Word tadi itu Oh, judulnya. yang Yang panjang saya tadi ya? inginkan. Yang saya inginkan. Ini judul yang Oke, masih yang berubah-berubah. awal. Ini masih awal. Konsep awal. Coba saya baca yang ini ya, yang konsep awal ya. Aha. Agroforestry nyamplung sebagai upaya mewujudkan ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan di kawasan pedesaan. Ini bagus, Bang, sebenarnya. Izin Ah, bagusan yang ini, Pak. Iya, iya, bagus iya, yang iya. ini Izin lagi, ikut Bang. nimbrung, ha? Iya, Ah, iya Bu Dayu. eh, Siap. tapi Kayaknya saya ini ada lebih pertanyaan. universal Iya. gitu. Betul. Cuman saya gini, Bang Randa dan teman-teman semua. Jadi ini kekurangannya di agroforestry nyamplung. Dia di awal. Sedangkan unit agroforestry ini sebenarnya lebih ke tusinya Kementerian Kehutanan ya. Nah, kita tusi Kementerian Desa di kawasan pedesaan. Makanya saya dan kita ada penilaian untuk kawasan pedesaan indeks pembangunan kawasan pedesaan. Jadi ada di kawasan pedesaan berkembang, berdaya saing gitu kayak gitu. Ada Hmm. pengukurannya setiap tahun. Nah, makanya saya balik mencetak kawasan pedesaan berdaya saing gitu. Jadi supaya agroforestry-nya takutnya nanti Di tengah gitu mengedepankan ya. tusi dari KLHK bukan tusi dari Kementerian Desa gitu loh. Nah, kira-kira ada masukan mungkin terkait itu. Iya, iya, iya. Nah, itu saya nggak paham kalau ini ya di kementerian bagaimana ya. Tapi sebagai orang awam atau orang yang membaca sebuah rekomendasi kebijakan, justru nggak masalah mau yang dia di depan, mau yang dia di belakang gitu kan. Intinya Mhm. adalah upaya itu adalah agroforestry nyamplung gitu. Upaya yang Betul. kita Mhm. rekomendasikan itu. Ya, Betul. mau itu tusinya kementerian lain atau kementerian kita, kita ingin mengarahkan pada pimpinan bahwa ini loh ada upaya yang relevan, bisa dikaitkan dengan instansi kita dan bisa Mhm. diaplikasikan ke yang di bawahnya gitu, Desa-desa. Mhm. di desa-desa gitu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya di agroforestry nyamplung gitu, Bang. Nyamplung ya. Ya, nah, jadi nggak apa-apa kalau versi saya, tapi nggak tahu ya kalau di kementerian ada saklek harus memunculkan Enggak. dulu kementeriannya sebagai Hmm. fungsi gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, ini silakan aja. Saya lebih cenderung ke kata-kata yang pertama ini Bang, justru lebih Oke, siap, siap. pas gitu. Oke. Tapi balik lagi ke Abang karena ini kan hanya untuk internal ya. Takutnya Mhm. nanti beda persepsi nanti pimpinannya, kok malah kamu ngerjain mindsetnya ngerjain di kementerian lain gitu. Iya, betul. Saya khawatir itu yang Iya, iya, jadi siap. dari pimpinan. Siap, siap. Ah, Oke, Bang, kita lanjut oke. ya. Oke, ke bawah, Bang. Ke bawah. Pendahuluan. Ya. Nah, Ini ini deskripsi masalah. fontnya pakai font apa, Bang? Fontnya saya lupa ya. Saya Dibuka nggak lagi, Bang, yang di memperhatikan Word. itu. Abang buka lagi di Word, tapi nggak usah ditampilin. Abang buka eh di Word. yang Abang di cari Word di situ. itu Calibri 11. Nah, Calibri itu tidak relevan di dalam penulisan karya tulis ilmiah, Bang. Idealnya Times New Oh gitu. Roman atau Arial. Ya, Ah, ya. hmm. Mohon bisa disesuaikan nanti, Bang. Times New Roman 12 atau Arial 12. Ini Oh, ukuran berapa? 12 ya? New Roman 12 dan Arial 12 ya. Enggak, yang Abang buat. Oke. Coba Kalibri lihat, Bang, 11 di ini Eh, kayaknya. Calibri Calibri 11 ini 11, ya. Calibri 11. Iya. Calibri itu memang di Word, Microsoft Word itu muncul di awal, dia selalu diletakkan di atas ya. Padahal Oh ya. nomenklatur kita di pemerintahan itu menggunakan Times New Roman atau Arial. Itu aja sih. Hmm. Terus kita ke Oke, oke. deskripsi masalah ya. Deskripsi Deskripsi masalah. masalah ini Saya, sorry. memuat, mm, Ini yang terlihat bagaimana ya? Saya melihat yang ada di magang Randa lihat gimana cara saya. Oh ini ya. Bentar. deskripsi masalah saya kelihatan di sini Bang. Bisa ngelihat yang Abang share Eh, dalam bentuk aduh, PDF. bentar, Ini bentar, ini bentar, yang lama bentar, apa yang bentar. baru? Yang di PDF ini judulnya aja yang berbeda. Yang di Oke, oke. PDF dengan Isinya sama yang ya. di Word judulnya aja yang berbeda. Oke, isinya sama ya. Iya, isinya Oke, sama. eh, eh, di deskripsi masalah itu Sorry. dia eh, kalau di LAN itu butuhnya yang spesifik. Spesifik itu berarti dia langsung ke akar masalah. Terukur, ada evidence Mhm. base-nya. Sama pakai analisis ya. Apa, siapa, di Mhm. mana, mengapa, bagaimana gitu ya. Mhm. Nah, coba kita lihat mana, coba Abang Blok, bisa nggak? Karena dia PDF nih. Abang Blok, masalah Mhm. utamanya itu di mana? Masa yang ini apa pemanfaatannya masih sangat terbatas khususnya dalam kebijakan pembangunan kawasan pedesaan di Oke, Indonesia. ya. Pemanfaatan agroforestry nyamplung. Heeh. Itu ya, penekanannya itu paling paling yang jadi akar masalah ya. Eh, ada beberapa sih atau Coba bisa Abang lebih Abang kayak di sisi highlight lain lagi. perubahan iklim juga terus memberikan tekanan besar pada pedesaan, meningkatnya Heeh. kekeringan dan ketahanan desa ini karena untuk menyelesaikan masalah yang ini perubahan iklim gitu memberikan jawaban atas perubahan iklim yang eh, sebagai mitigasi iklim gitu. Oke, kenapa dimunculin dulu di deskripsi masalahnya langsung ke kayak solusi gitu, Bang? Ikan kita kan Hmm, coba lihat di judul Abang itu. Upayanya kan eh, adalah apa tadi agroforestry forester nyamplung, agroforestry nyamplung. nyamplung. Itu kan upayanya ya. Iya. Nah, tiba-tiba muncul di deskripsi masalah bahwa pohon nyamplung itu memiliki potensi besar gitu. Harusnya itu disimpan kalau kalau kita mau jadikan itu tuh senjata. Harusnya munculin eh, pertama itu perubahan iklim kalau memang Abang tadi mau penekanannya ke sana ya. iya, iya, Kalau oke, oke. apa jadi deskripsi masalah itu benar-benar yang diceritain itu masalah di Hmm, iklim ya, masalah di iklim iklim di Indonesia itu. Nah, hmm, ya nggak? Nah, nanti solusinya adalah oh
nyamplung nih gitu solusinya. Agroforestry nyamplung yang jadi solusinya itu. Jadi jangan dimunculin. Kalau di latar belakang kan nggak apa-apa dimunculin kan Iya, sebagai referensi ya. Tadi ada Bu oke. Subandria bilang juga Abang memberikan eh, kutipan-kutipan dari peneliti atau BRIN ya, ada dari Fakultas Pertanian gitu ya. GM Nah, ya, betul. UGM. Nah, itu sebaiknya kata-kata itu ada di latar belakang, bukan di Oh, yang deskripsi ini, masalah. Nah, yang deskripsi masalah itu 300 sampai 400 kata. Coba Abang tadi berapa deskripsi masalah? deskripsi masalah ada Totalnya di Word, Bang. Kayaknya tidak bisa kalau di PDF. kayaknya 410 deh, kayak tadi sudah sempat 410 dihitung tadi, ya. Patri. Oke. Nah, Ya, Ya, 410. deskripsi 410. masalahnya bisa dikurangin, Bang. Deskripsi masalahnya bisa dikurangin 300 sampai 400 Aha. saja katanya. Jadi Oh, maksimal 300 tuh sampai 400. 400. Ya. Maka Oke. kata-kata yang tadi ngambil kutipan atau Iya, berdasarkan data-data ini bisa dimasukkan ke latar belakang gitu. oke. Oke ya. Oke. Nah, terus pohon nyamplungnya kalau memang mau disampaikan bahwa nyamplung ini masih sedikit ininya apa penanamannya gitu ya. Nah, boleh di Iya, betul. akhir-akhir aja, jangan di awal Abang langsung munculin kayak udah ketahuan tuh solusinya apa gitu ya. Padahal Abang Oh, gitu. grand desainnya Mhm. adalah deskripsi masalah. Oke, Hmm. itu ya. Lanjut ke bawah Oke, lagi oke. Bang. Rekomendasi. Rekomendasi. Rekomendasi sama tadi seperti yang di deskripsi harus spesifik, terukur, punya alternatif ya. Ini kan ada berapa Hmm. abang kasih tadi Rekomendasi ada 4 ya, 6. 5 ya, oh 6 ya banyak ya. 6. Nah, ada alternatif ya Ih, rekomendasi. Oke, portalnya nih Pak Kakan, bab kemudian 1 bab loro. gimana Pak? Halo Bang Tri. Maaf. Lanjut, 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 lanjut. Siap, siap, siap. Nah, untuk rekomendasi juga 300 sampai 400 katanya. Ini sudah cukup baik sebenarnya kalau dari jumlah katanya. Ya, sekarang kita lihat rekomendasi ya, kita baca ya satu persatu ya. Pertama, Hmm. integrasi agroforestry nyamplung dalam perencanaan kawasan pedesaan memasukkan Memasukkan pengembangan. Itu pengembangan. kenapa itu ada titik di situ ya? Harusnya kan dan gitu. Oh ya, oke. Jangan jadi satu kalimat aja, Bang. Jangan dua kalimat. Oke. Oke ya. Satu kalimat ya. Ya, penertiban kebijakan teknis dan insentif menyusun. Atau abang nih mau buat satu gambar besar, terus di bawahnya penjelasannya. Tapi kayaknya enggak nyambung juga ini. Karena ada Mhm. titik terus di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Mhm. itu ada titik. Jadi kayak dua kalimat gitu, Bang. Apa Hmm. yang ada di mindset abang waktu menulis policy break ini? eh Artinya ini kan apa? Sebenarnya ini ada sedikit ini ya apa? Saya juga jujur aja ya, saya menggunakan apa bantuan AI ChatGPT AI, oke, untuk oke. merekomendasikan ini, tapi dengan apa pemikiran utama, gagasan utama yang saya sampaikan gitu kan. Mungkin Iya, ini tambahan-tambahannya gitu kan, ada terkait RPG. Eh, dan jujur, kalau sebenarnya tujuan goal utama dari policy brief ini adalah harapan saya untuk level apa kebijakan, karena jujur saya di Direktorat Perencanaan Teknis ya, iya, perencanaan teknis pembangunan desa dan perdesaan. Jadi yang memang menyusun dokumen perencanaan untuk pengembangan dan pembangunan di desa. Ya, ya harapannya program apa agroforestry nyamplung ini bisa didorong masuk ke dalam program pembangunan desa dan pedesaan ke depannya. Dan goalnya yang lebih iya, spesifik lagi dari policy brief ini adalah tahap selanjutnya adalah pimpinan setuju mulai misalnya membuat webinar nasional iya. terkait Yang di bawah ya, yang eh terakhir ya. ya betul, yang ini Sosialisasi sebenarnya intinya, yang nomor 6 ini sebenarnya ya, intinya. kampanye. Yang Ya, jadi ya. apakah sebenarnya rekomendasi itu cukup satu aja yang ini yang inti yang saya mau ya saya Oke, harapkan, atau memang perlu semacam sampai
cukup lebih dari itu atau gimana? Oke, saya baru dapat ilmu baru sebenarnya ilmu lama ya, dari Pak Yogi Suwarno kemarin waktu ada kegiatan mau dibawa kemana sih JFAK ini ke depan gitu ya. Iya. Eh, Kata-kata yang terngiang di kepala saya itu adalah kita ini dalam membuat policy brief hanya sebatas memberikan rekomendasi, tidak sampai ke pengambilan kebijakan. Mhm. Sehingga apapun yang kita tulis, ya tulis aja gitu sebetulnya. Nggak perlu untuk kita membatasi, oh ini Pak yang diambil gitu. Seolah-olah kita mengarahkan gitu ya. Tapi Oh ya, apa yang betul kita sekali. pikirkan ya tulis aja gitu. Betul, Karena kita betul, betul. bagian yang memberikan rekomendasi. Jadi itu Ya. kalau dulu kan saya belajar membuat policy brief di LAN itu adalah harus ada 3 rekomendasi, terus kita kasih rekomendasi ini yang Pak yang terbaik gitu ya. Nah setelah saya dapat ilmu dari Pak Yogi kemarin siang lah Iya, ya. Kemarin kan ada iya. Zoom. Ya Bang Lukman ikut Zoom juga nggak kemarin? Iya, Pak Yogi sempat ikut, tapi ada Iya, Zoom kantor juga, jadi ada ini. iya. Di situ saya baru kebuka iya kita sebagai analis kebijakan buat policy brief tulis-tulis aja sebenarnya apa yang kita rekomendasikan. Hmm. Jadi nggak apa-apa Bang sampai 6 dan tidak perlu Abang jadiin satu atau Abang Hmm. skip gitu. Karena itu kan Ya, ide dari kita kan. Silakan aja. betul. Cuma karena tadi lewat bantuan AI, Abang juga perlu ada sentuhan-sentuhan manusianya sehingga Ya, tidak terkesan apa ya kaku eh, gitu. Nah, silakan betul, Abang nanti betul. rancang supaya nanti dia tetap nyambung ya. Ada Mhm. bridgingnya lah gitu. Ya, 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 Tadi oke. saya tambahin dan gitu Bang. Ya, Misalnya itu ya. iya, Oke iya, ya, contoh betul, ya. betul. Siap. Mungkin Belum itu lolos screening. jadi ada 3 halaman tadi Bang, Abang buat jadi 4 halaman, bisa ditambah lagi ada beberapa kata-kata. Kemudian Iya. pakai Alpha Style ya. Bagus juga tadi saran dari Pak Tri. Sorry, Di Alpha Alpha keywordnya, Style. keywordnya itu Ya di alpha style. keywordnya Bang. Jadi Oh iya. nyampunya di yang akhir mungkin. Mungkin kembali Bang Lukman di Ah, keyword. Alpha style-nya keyword itu ya. berarti Agroforestry agroforestry. dulu. Itu. A dulu Ya, A, abjadnya Bang. ya, Oh Kemudian iya, iya, iya. Oke, penyambung, oke. alpha A, style. B, C, D baru selanjutnya perdagangan ya. karbon, Ya. Iya. baru solusi gitu. Oke, oke. Oke Bang, alpha style-nya. Oke, Oke. Oke. mungkin itu dari saya Pak Tri. Mohon maaf kalau ada agak kepanjangan. Siap, terima kasih Bang Randa, luar biasa. Arahannya menjadikan kita mengingat kembali apa yang disampaikan Prof. Aris Fauzan. Oke, ini Bang Lukman ada masukan di chat, nanti bisa dikomentari dari Pak BPSDM Jawa Tengah, Pak Isworo, itu tentang apa yang ditulis hari ini menarik, kemudian seide untuk pengembangan di kementerian dan pemerintah daerah lainnya. Itu salah satu tanggapannya karena beliaunya tadi izin ada rapat di ruang sebelah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari apa yang sudah ditulis oleh Bang Lukman dari Kementerian PDTT. Silakan untuk memberikan tambahan apa yang disampaikan oleh Bang Rangga. Izin, Iya, Pak Tri, silakan Bu Dayu, Bu Dayu, bukan silakan Bu Budayu, Dayu. Bu Swasmita. Oh, Bu Swasmita, siap Bu Swasmita, hampir sama. Siap. Apa kabar Bu Swasnita? Horas. Horas Pak Lukman. Silakan Bu Swas. Jadi saya mau memberi sedikit ya tanggapan dari polisi briefnya Ya. Pak Lukman. Banyak juga nggak apa-apa Bu Swas, banyak lebih bagus lagi. Jadi di bagian itu tuh apa yang ringkasan eksekutif ini kan dibilang ada polisi brief ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan ya. Nah, jadi yang mau saya tanya begini satu Pak Lukman. Pak Lukman ini bahas tentang nyamplung. Nyamplung ini nanti di polisi brief ini tantangannya apa sih? Satu. Yang kedua, outcome yang dihasilkan ntar apa gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita harus menguraikan dulu di catatan kita sebelum menampilkan judul. Ya, kita mau buat nih tentang nyamplung. Tantangannya apa? Terus outcome-nya apa gitu loh.
Contohnya, saya kasih contoh ya. Iya. Kalau nyamplung itu nanti lebih kepada ekonomi biru dan transisi energi berkelanjutan. Nah, jadi Pak Lukman fokusnya ke situ. Jadi Mhm. nyamplung ini nanti outcome-nya itu ke ekonomi biru dan transisi energi yang berkelanjutan. Jadi fokusnya Pak Lukman Sorry, ke energi. ekonomi hijau, green ekonomi hijau, Bu. Sekarang zamannya ekonomi biru, Pak. Ekonomi hijau nggak ada lagi. Bukan biru untuk lautan green ekonomi atau laut kalau saya nggak salah lautan untuk ini apa tuh yang biru kalau untuk apa terkait lautan yang biru. Oke, lanjut Bu Sos. Ya, jadi Makasih. terus tantangannya itu dijelaskan dulu nanti di itu Pak Lukman di ringkas di latar belakang. Ini kan saya belum lihat nih Tingkat. tantangannya apa sih? Terus data nih Pak Lukman saya belum lihat ada data. Harusnya Pak Lukman kasih data desa yang punya potensi kawasannya krisis ini ya. Tunggu sebentar. Krisis apa tuh lahannya Lahan marginal. krisis lingkungan gitu loh. Jadi desa yang Oke. rentan dengan krisis lingkungan. Nah, itu bisa cari di BPS Pak Lukman. Iya. Desa-desa mana Boleh. yang punya rentan dengan krisis lingkungan. Nah, mungkin dengan krisis lingkungan itu ditanam dengan nyamplung, dia bisa menghasilkan kesuburan gitu. Yang tadi bisa tanam tanaman hortikultura gitu ya. Iya, betul. Kemudian tantangannya ada lagi keterbatasan akses ekonomi. Nah, di sini tadi Pak Lukman belum menjelaskan nih keterbatasan akses ekonominya apa gitu loh. Nah, jadi pertama data belum ada. Sebenarnya di latar belakang itu data itu harus Pak Lukman jelaskan dulu mengenai data nasionalnya. Nanti di deskripsi masalah ada lagi data yang menjelaskan desa-desa yang mengalami krisis kerentanan itu seberapa banyak sih gitu ya kan? Nah, regulasinya juga munculkan Pak Lukman. Jadi mau ada regulasi Kemendesa boleh, regulasi Kementerian Lingkungan Hidup boleh, itu bisa kita buka websitenya KLH. Dia punya regulasi-regulasinya atau peraturan presidennya boleh ya, atau ada keputusan presidennya juga boleh. Nah itu regulasinya belum ada ya Pak Lukman ya. Iya, Nah siap. jadi kalau latar belakang itu jelaskan dulu dari apa sih latar belakangnya, makanya Pak Lukman bikin judul itu. Lalu deskripsi masalahnya dituangkan nih. Nah, karena Pak Lukman tidak pakai lokus, misalnya di desa apa, kecamatan apa, kabupaten, berarti deskripsi masalahnya apakah semua desa-desa yang mengalami krisis lahan itu punya permasalahan yang sama atau berbeda. Misalnya kawasan timur punya krisis lahan tuh, krisis lingkungannya begini, kawasan barat begini, kawasan Indonesia Tengah begini gitu. Nah itu jelaskan di deskripsi masalahnya Pak Lukman seperti Iya, itu. siap. Nah, jadi data itu penting. Jadi menunjukkan bahwa polisi brief Pak Lukman itu bahwa benar loh. Misalnya ada desa yang sudah melakukan nyamplung itu bisa disebutkan. Misalnya ada di kabupaten mana gitu di desa ini. Itu juga bagus nanti di latar belakang dimunculkan gitu Pak Lukman. Nah, Siap, siap. jadi deskripsi masalah itu juga menggambarkan krisis lingkungan ini nih. Kenapa dampaknya krisis lingkungan gitu loh. Makanya perlu nanti ada pilot projectnya nyamplung gitu loh. Nggak semua Iya, krisis lingkungan bisa ditanam nyamplung loh Pak Lukman. Nah, siap. itu harus dijelaskan di deskripsi masalah itu ya Pak Lukman. Kemudian untuk rekomendasi itu Pak Lukman tuangkan di rekomendasinya waktu Pak Lukman menuangkan di deskripsi masalah. Berarti Pak Lukman udah menjelaskan nih deskripsi masalahnya. Nah, dari deskripsi masalah itu Pak Lukman bikin rekomendasinya gitu. Jadi nggak terpisah Pak Lukman antara deskripsi masalah dengan rekomendasi berbeda Iya, gitu. iya. Nah, jadi dari situ dari deskripsi masalahnya ya. Kemudian Oke, siap. untuk referensi, seingat saya waktu itu dengan Pak Haris Bosan ya, itu tidak perlu ada lagi referensi mengenai Kementerian Desa, PDT itu nggak perlu. Jadi Pak Lukman carinya referensi jurnal orang yang sudah pernah membuat tentang nyamplung.
Ya, Jadi ya. jurnalnya tentang nyamplung itu aja Pak Lukman. Jadi Siap. dia pernah taruh misalnya di Sinta atau di Scopus. Nah, itu aja dibikin di situ. Nah, kayak World Bank gini di sini sih nggak perlu Pak Lukman. Nah, Ya. kalau bisa dicari data yang 3 tahun sebelumnya gitu, itu lebih lebih bisa kita anggap akurat lah gitu. Atau syukur-syukur 2 tahun sebelumnya. Tapi kalau data lama ya nggak usah kita pakai gitu. Kalau saya ya belajar itu ya. Jadi kalau data yang 3 tahun sebelumnya minimal itu bisa lebih akurat gitu datanya ya. Nah, jadi kayak KLH ini nggak usah dimasukin referensi Pak Lukman. Jadi jurnalnya aja jurnal orang itu yang pernah ada di Scopus atau di Sinta atau di jurnal lain yang mengenai nyamplung dan Ya. menguatkan gitu. Jadi waktu itu harus kita baca jurnal orang itu terus menguatkan sesuai dengan deskripsi masalahnya Pak Lukman seperti itu. Nah, untuk judul nih Pak Lukman menarik ya. Itu kan panjang banget ya. Sampai ada kalimat 12 rencana aksi gitu ya kan. Iya. Sebenarnya yang benar ini perdesaan atau pedesaan? Nomenklatur kita kan Bu, Direktorat Jenderal Pembangunan Enggak, jangan Desa pakai dan nomenklatur Pak Lukman. Kalau menurut KBBI ya kalau nggak salah. Aha. Sebenarnya perdesaan atau pedesaan itu Pak Lukman harus cari lagi ya. Yang benar itu perdesaan atau pedesaan. Kalau ini kan Pak Lukman bilangnya Pedesaan. perdesaan. Padahal di Iya. bawah ini saya lihat Pak Lukman tulis pedesaan. Dalam polisi brief ini ada tadi Pak Lukman. Oke, Ya. siap. Nah, kalau saya Pak Lukman karena ada kalimat ini judulnya tadi ada daya saing ya Pak Lukman ya. Iya, mencetak kawasan pedesaan yang berdaya saing. Ya, kalau Pak Lukman tulis ada daya saing, itu harus dimasukkan daya saingnya apa gitu loh. Nah, tapi kalau contohnya nih ya Pak Lukman ya, contohnya misalnya judulnya seperti ini, misalnya nih ya Pak Lukman ini misal aja ya. Sebentar Pak Lukman. Tunggu. Misalnya seperti ini Pak Lukman. Agroforestry nyamplung, titik 2 ya, akselerator ekonomi hijau dan transisi desa berkelanjutan. Wow, Nah, keren banget tuh misalnya itu judulnya. ya. Atau bisa juga transisi desa berkelanjutan melalui inovasi agroforestry pohon nyamplung. Sebenarnya banyak judulnya Pak Lukman, ya kan? Iya, Nah, siap. itu memang tadi dibilang Pak Randa ya lebih apalah menarik orang Iya. membaca ya kan. Nah, ada lagi misalnya nyamplung untuk masa depan titik 2 desa hijau ekonomi tumbuh. Itu kan lebih Iya. singkat seperti itu. Nah, Keren-keren Iya, punya keren, Bu keren. Suas nih. Iya, judulnya keren-keren nih. Iya, mantap. Mantap ini. jadi maksud saya gitu Pak Lukman, nanti pas di ringkasan eksekutif itu waktu Pak Lukman baca latar belakangnya, deskripsi masalahnya, kemudian dengan rekomendasi, masuklah poinnya di sini Pak Lukman di ringkasan eksekutif. Gitu. Jadi kalau ngerjain tuh kita mulai dari latar belakang dulu. Iya. Nah, jadi latar belakang nih Pak Lukman belum punya judul nih. Saya mau tentang nyamplung nih. Nah, itu apa tantangannya? Terus outcome-nya apa? Output-nya apa? Kayak gitu Pak Lukman. Seperti itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Suas. Baik, terima kasih luar biasa Bu Suas masukannya menambah tambahan baru buat Pak Lukman ini harus mencari ke BPS untuk data yang logusnya cocok dengan apa yang ditulis. Baik, Bapak Ibu silakan masih ada waktu sampai nanti di 15.30 silakan untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, tidak ada tanggapan Bapak Ibu. Pak Lukman, mungkin tambahan dari saya, tadi sudah disampaikan tambahan dari Bu Suas tentang studi-studinya ada keren. Saya rasa di rekomendasi Bapak itu pentingnya di nyamplung ini sebagai agroforestry, maka di situ ada yang namanya sosialisasi atau seminar nyamplung. Kemudian yang kedua ada penyediaan
bibit atau produktivitas yang akan dihasilkan, kemudian menjadi Pak Lukman, menjadi proyeknya dari Kementerian Desa, sehingga nyambung dalam pengembangan ekonomi hijau itu. Saya rasa itu Pak Lukman masukan dari saya, mohon izin. Bapak Ibu masih ada masukan? Saya sudah catat Pak Tri, Siap. terima kasih Pak Tri. Ya. Terima kasih Pak Lukman, luar biasa. Memang kelihatannya kalau kita menilai orang lain itu enak sekali, tapi ketika nulis kita sendiri ada yang lupa Pak Lukman. Saya waktu itu nulis tentang stunting, saya kira saya sudah selesai, nggak tahunya masih ada yang kurang data juga. Baik, terima kasih Pak Lukman atas presentasinya yang luar biasa tentang nyamplung ini. Saya harus searching dulu tadi, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, terima kasih Pak Lukman hari ini. Dan untuk minggu depan Bang Randa, ini dari Palembang atau Sumatera Selatan, beliau Bu Fadlun itu akan menyampaikan materi tentang policy brief di mana bertugas. Jadi ada mungkin pesanan dari pimpinan untuk membuat policy brief. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah melewati waktu 1 jam, dan hari ini sangat luar biasa menambah khasanah pemahaman kita semua untuk dalam penulisan policy brief. Dan untuk akhir sebelum ditutup, mohon Bang Randa untuk closing statement-nya pada hari ini. Bang Randa, monitor. Gimana Bang? Bang Randa, monitor closing statement untuk hari ini dan untuk besok. Kalau punya Bunda Wadud, kelihatannya hari ini dibahas, nggak cukup 1 jam lagi, maka kita akhiri di hari ini. Dan sebelum dari mohon closing statement dari Bang Randa. Baik, terima kasih Pak Tri atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya dan memberikan policy brief-nya, tulisan-tulisannya untuk kita bedah, karena ini kegiatan setiap hari Jumat, artinya kegiatan mingguan. Dan sudah banyak juga policy brief dari rekan-rekan analis kebijakan maupun fungsional yang lain, dan juga para akademisi yang sudah punya karya tulis berupa policy brief untuk kita bedah. Kita mesti mengundang rekan-rekan dari seluruh kementerian, baik di pusat maupun juga di pemerintah daerah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan mingguan kita bedah policy brief bersama Coach Subandria dan Pak Tri dan rekan-rekan yang lain yang memang menjadi pioner kegiatan ini, dipimpin oleh Pak Haris Fauzan. Dan untuk kegiatan hari ini ternyata hanya 1 dulu ya kita bedah. Minggu depan atau hari Jumat kita akan lanjutkan lagi di policy brief yang lain. Baik, mungkin demikian yang closing statement saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Randa. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perlu kami informasikan Ibu Dayu dari Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung, policy brief-nya sudah dapat diimplementasikan dengan pengelolaan jaring keramba dan menjadi wisata di Kabupaten Badung. Itu yang kita bahas di awal tahun kemarin, sudah dapat diimplementasikan. Ini salah satu luar biasa dari hasil kita bersama untuk bedah policy brief di setiap hari Jumat. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, analis maupun fungsional lainnya yang berada di room ini, mohon untuk dapat diinformasikan kepada teman yang lain, untuk minggu depan akan hadir bersama kita penulisan policy brief dari Sumatera Selatan dari Ibu Fadlun. Terima kasih, dan ada kurang lebihnya dalam memandu acara hari ini dalam bedah policy brief. Saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam, Om Santi, Om Sadu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Ya, kasih terima kasih Pak semuanya. Tri. Terima kasih Pak Terima Tri. kasih. Izin Terima itu kasih Pak Pak Tri. Nanda. Terima kasih Pak Randa, terima kasih Bu Swas, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir ya. Terima kasih. Izin live Bang Randa.